Selamat pagi, Ibu. Pagi Bu Rusti. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, waktu ini saya dalam keadaan sehat. Puji syukur. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin, Bu, hari ini saya melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya sendiri. Nah, terkait praktik pengambilan keputusan dengan nilai-nilai universal, Bu. Sebelumnya, bisakah Ibu perkenalkan secara singkat tentang Ibu Kepse? Baiklah, terima kasih Bu Rusti. Saya Rahmawati, SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Penanggalan. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusti yang dari sekian orang guru di SMP, hanya Bu Rusti sendirilah yang lolos dalam kegiatan CGP. Jadi untuk itu saya minta kepada Ibu Rusti bisa memotivasi teman-temannya ke depan lebih baik dalam berbuat untuk SMP kita ini. Hanya itu perkenalan saya. Mungkin ada lagi yang harus kita bicarakan, kita bahas, kita lanjut aja. Baik Bu, terima kasih Bu Kepse atas dukungannya. Mudah-mudahan saya dapat menerapkannya. Nah, begini Bu, yang pertama, selama ini Ibu dalam mengambil keputusan, bagaimana Ibu mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika dan rujukan moral, Bu? Baik Bu Rusti, pertanyaan Bu Rusti sangat memotivasi, sangat mendukung sekali dengan apa yang terjadi selama di sekolah kita ini. Yang pertama, motivasi saya dalam mengambil keputusan, saya melihat dulu dari rekan-rekan, dari teman kerja. Saya juga tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Setelah mengambil dengan bermusyawarah, berarti kita sudah bisa mengambil satu keputusan hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jika permasalahan itu benar, berarti kita harus sama-sama mengambilnya dengan bijak, dan jika salah kita akan memperbaikinya. Ya. Itu kalau kita lihat dari etika. Ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, Bu, selama ini ya, menurut pengalaman Ibu, pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai-nilai universal, Bu? Kalau itu keputusan yang benar, saya dengan sendirinya pasti akan berpikiran positif bahwa hal itu akan saya dukung sepenuhnya dengan keputusan saya. Jadi tidak pun saya berkompromi atau bermusyawarah dengan rekan-rekan, saya udah tahu bahwa itu hal yang harus didukung dengan apapun kegiatan, apapun program. Keputusan itu harus dibuat dengan sempurna. Langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya yang pertama saya mengidentifikasi terlebih dahulu dengan kasus yang saya hadapi, kemudian menganalisis. Setelah menganalisis baru saya tahu, baru kemudian saya mengambil satu kesepakatan dalam musyawarah hal-hal apa untuk diambil dalam satu keputusan. Jadi keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak seperti yang saya katakan tadi. Berarti ada langkah-langkahnya. Yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian menganalisis, mengambil musyawarah untuk duduk sepakat, dan yang terakhir barulah ada keputusan dengan apa yang kita harapkan. Iya, Bu. Seperti apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Kasus dilema etika kalau kita lihat dalam di sekolah itu biasanya terjadi apabila program-program kegiatan sekolah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Itu akan muncul problem-problem etika
bagi rekan-rekan. Jadi hal-hal yang akan saya lakukan berarti saya harus mengingatkan rekan-rekan tentang program yang harus kita lakukan. Iya. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Tantangan saya dalam mengambil keputusan itu apabila ada rekan-rekan yang tidak sejalan dengan pemikiran, yang tidak sejalan dengan program yang telah dibuat, itulah yang merupakan tantangan yang sangat berat yang saya rasa, yang selama ini saya alami. Tapi walaupun demikian, saya tetap menjalankan sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan yang dianjurkan, karena setiap dalam mengambil keputusan tidak boleh sendiri, harus ada musyawarah. Nah, apakah Ibu memiliki takala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat tanpa memiliki jadwal untuk menyelesaikan pada bentuk prosedur? Apakah Ibu seperti apakah yang Ibu jalankan? Kita lihat juga permasalahan yang kita hadapi. Karena setiap mengambil satu keputusan, menghadapi satu permasalahan, apalagi dengan rekan kerja, itu keputusan harus kita ambil tidak boleh langsung, tetapi harus terjadwal. Apakah kita dengan berkomunikasi dulu, memanggil dulu, mengarahkan dulu, baru kemudian bisa kita beritahu kepada yang bersangkutan bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu sudah bertolak belakang dengan kegiatan sekolah kita. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Setiap permasalahan, setiap keputusan itu pasti ada tempat kita menumpahkan. Menumpahkan maksudnya di sini bertukar pikiran kepada teman-teman. Apalagi kepala sekolah itu punya satu organisasi yang namanya MKKS. Di situ ketua, sekretaris, bendahara dan kawan-kawan banyak memberi arahan apa yang harus kita lakukan dalam mengambil keputusan. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan itu sendiri. Jadi adalah yang mendukung, yaitu organisasi kepala sekolah. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu dalam pembelajaran ini, apakah yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada dilema etika ini, Bu? Dari semua yang saya jalani, itu saya berharap untuk rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 3 Penanggalan bisa berbuat lebih baik lagi untuk kemajuan sekolah. Apalagi sekarang sekolah kita sudah berjalan 2 tahun dalam melaksanakan IKM. Jadi di situ walaupun pelaksanaan IKM kita mandiri, tidak ada dana dari luar, tapi kalau kita ikuti, kita jalani sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita, semuanya bisa berjalan walaupun tidak ada modal, tidak ada biaya. Jadi jangan tuntutannya saya bekerja karena harus ada uang. Jadi kalau tidak ada uang, kita harus juga bekerja. Nah, luar biasa sekali, Bu, semua pemaparan yang Ibu sampaikan pada pengambilan keputusan pada kasus-kasus selama ini. Nah, mudah-mudahan, Bu, saya sendiri melalui wawancara ini dapat lebih mampu dalam membentuk kepemimpinan dalam penerapan yang lebih baik lagi ke depannya untuk sekolah kita ini, Bu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya yang telah diluangkan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Bersama Ibu Rusti,
ini satu kebanggaan sama saya, apalagi Bu Rusti satu-satunya guru sekolah saya yang ikut dalam CGP. Terima kasih Ibu. Semoga melalui motivasi yang telah Ibu berikan kepada saya mampu untuk menyelesaikan semua tahap demi tahap dan dapat menjadi praktisi baik kepada rekan-rekan sejawat nantinya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Rusti. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, mohon maaf ya Pak, ganggu waktunya sebentar untuk kegiatan memenuhi tugas saya pada kolaborasi modul 3.1 Pak. Ya. Nah, begini Pak, dalam program calon guru penggerak ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan pemimpin dengan nilai-nilai universal. Apakah nantinya Bapak berkenan menjawab beberapa pertanyaan saya, Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Selama ini, Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkategori dilema etika dan terkategori bujukan moral, Pak? Selama saya melaksanakan tugas di SMP ini, ketika ada kasus-kasus yang menyangkut dengan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama ketika ada permasalahan yang timbul di lingkungan sekolah, saya harus menggali dulu apa penyebab permasalahan itu. Setelah saya mengetahui apa itu yang menjadi pokok permasalahan, baru saya akan membuat langkah apakah permasalahan itu saya selesaikan pada saat itu atau permasalahan itu akan saya selesaikan dengan bermusyawarah dengan para tuan guru atau warga sekolah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, dan ataupun sama-sama memiliki nilai-nilai universal, Pak? Di sekolah ini apabila ada permasalahan yang timbul, yang dimana masalah itu apabila kita lihat sama-sama mengandung kebenaran, sama-sama benar, atau ada masalah benar dengan salah. Jadi dalam hal ini saya akan membuat kebijakan, saya akan melihat permasalahan itu, dampak yang lebih besar atau kalau saya ambil satu keputusan apa dampaknya, dan kalau saya mengabaikan satu keputusan apa akibatnya. Jadi saya akan mengambil keputusan berdasarkan kemanfaatan yang lebih besar. Di samping saya juga tidak akan mengabaikan, walaupun dampaknya atau manfaatnya tidak besar, saya akan berusaha memahamkan bahwa keputusan yang saya ambil demi kebaikan bersama. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Apabila ada kasus yang saya temukan yang menyangkut dengan dilema etika di tempat atau di lingkungan instansi yang saya pimpin, yang pertama prosedur yang saya lakukan yaitu dengan melakukan analisis risiko. Yang kedua, ada 4 paradigma, yaitu antara permasalahan yang benar dengan yang salah. Jadi dalam hal ini saya mengambil keputusan harus benar, baik, dan tidak ada yang dirugikan. Dan ada satu prosedur lagi yaitu 9 langkah, yaitu salah satunya saya akan memutuskan itu dengan cara berasaskan rasa keadilan,
rasa kasihan atau mengambil kebijakan itu dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Baik Pak. Nah, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif, yang pertama, ketika ada permasalahan itu yang timbul di lingkungan kerja kita, yang pertama kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu. Kita harus mengkomunikasi yang baik. Contohnya, apabila ada masalah, saya akan memanggil yang bersangkutan, saya akan berdialog, berkomunikasi dengan yang bermasalah. Apakah permasalahan itu bisa diselesaikan pada saat itu, atau mungkin diselesaikan dengan lebih luas lagi, atau dengan cara bermusyawarah dengan orang-orang yang berkepentingan di dalam lingkungan instansi tempat bekerja kita itu. Baik Pak. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya ketika saya mengambil keputusan, saya mengambil kebijaksanaan itu sudah barang tentu banyak atau ada pihak yang tidak merasa terpuaskan dengan keputusan saya, tidak menerima dengan keputusan saya, dan itu merupakan tanggung jawab saya untuk saya berusaha agar dia memahamkan bahwa keputusan itu adalah untuk kepentingan orang banyak, sehingga ketika saya mengambil keputusan tidak ada permasalahan di belakang hari dan tidak berulang-ulang. Baik Pak, apakah Bapak memiliki kendala ataupun menentukan jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikan dalam bentuk-bentuk ataupun prosedur apa yang Bapak jalankan nantinya? Dalam hal ini saya akan melihat pokok permasalahannya dulu. Apabila permasalahan itu bisa saya selesaikan di tempat dengan cara komunikasi, saya akan selesaikan tanpa melibatkan orang lain. Akan tetapi apabila masalah itu cukup berat dan tidak bisa diselesaikan pada saat itu, saya akan membuat jadwal kapan penyelesaian itu akan dilakukan. Apakah saya bisa dengan mengundang rekan-rekan kerja, rekan sejawat, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya akan tentukan jadwal kalau permasalahan itu dianggap cukup berat dan harus melibatkan orang lain. Seterusnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kalau berbicara faktor, atau saya tentunya tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu seorang diri. Tentunya harus ada campur tangan dari kawan-kawan. Karena dalam hal menyelesaikan masalah memang terkadang diperlukan kerjasama. Dalam hal ini permasalahan yang saya hadapi di sekolah yang saya pimpin ini, saya dibantu rekan wakil saya. Kalau permasalahan yang menyangkut kurikulum, sosial, atau bentuknya yang lain-lain, saya dibantu oleh kesiswaan, OSIS, atau bahkan saya bisa dibantu buat seluruh warga sekolah, baik itu dari luar komite, sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang intinya saya dibantu oleh rekan-rekan kerja saya. Dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari
pengalaman Bapak mengambil keputusan pada dilema etika ini, Pak? Tentunya selama saya memimpin sekolah ini banyak pelajaran yang saya petik, yang intinya bahwa kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita ini harus berjalan secara tim, secara bersama-sama, karena banyak tantangan yang tidak bisa saya selesaikan sendiri, harus memerlukan campur tangan orang lain, tentunya dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi banyak pelajaran yang saya petik di situ, bahwa kalau kita melaksanakan pekerjaan itu dengan bersama-sama, dengan kerjasama, segala bentuk permasalahan atau persoalan itu tentunya bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Nah, luar biasa sekali Pak pemaparan Bapak dalam pengambilan keputusan yang selama ini diterapkan, Pak. Nah, di sini Pak, saya berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai, Pak. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, dalam pengambilan keputusan ini pastinya selalu memikirkan dengan matang tanpa merugikan satu pihak. Nah, begitu ya Pak ya. Nah, seperti dari dua penilaian seperti paradigma, begitu juga dengan menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai universalnya, Pak. Baik Pak, sampai di sini yang dapat saya tanyakan, Pak. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak tadi dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga kepada saya untuk saya terapkan ke depannya. Dan begitu juga dengan Bapak, semakin sukses dalam memimpin pembelajaran ke depannya ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak.